IRGC berhasil menembak jatuh rudal jelajah Amerika Serikat JASSM. Rudal JASSM dikenal sebagai rudal siluman yang tidak dapat terdeteksi oleh musuh. Rudal JASSM milik Amerika Serikat ini ditembak jatuh saat mencoba menembus wilayah udara Irak. Rudal JASSM dikenal sebagai rudal siluman yang tidak dapat terdeteksi oleh musuh. Namun pasukan Garda Revolusi Islam Iran berhasil menembak jatuh rudal JASSM milik Amerika Serikat ini. Sebelumnya, pasukan Garda Revolusi Islam Iran berhasil menjatuhkan drone Amerika Serikat MQ-9 di wilayah selatan Provinsi Basel. Usai ditembak, drone milik Amerika Serikat ini tersebut jatuh dan terbakar di langit Irak. Sistem pertahanan udara Amerika Serikat diklaim gagal mencegat rudal milik Iran. Hal ini terjadi di pangkalan Al Udeid, Qatar. Rekaman yang beredar memperlihatkan beberapa rudal pencegat diluncurkan ke udara saat sebuah objek melintas di kawasan yang diklaim sebagai pangkalan Al Udeid di Qatar. 3 rudal Patriot diklaim gagal mencegat rudal Iran yang mengarah ke area tersebut. Namun belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Qatar, militer Amerika Serikat maupun Iran. Pemirsa, Iran kembali menutup Selat Hormuz. Iran tegaskan akan menyerang semua kapal yang mencoba menembus blokade di Selat Hormuz. Iran kembali menutup Selat Hormuz. Melalui media Iran, Komando Militer Gabungan Iran mengumumkan Selat Hormuz ditutup mulai Kamis pagi. Selat Hormuz tertutup untuk seluruh kapal, baik kapal tanker minyak dan kapal komersial. Militer Iran juga tegaskan setiap kapal yang mencoba melintas Selat Hormuz akan ditembak. Penutupan terjadi setelah bentrokan hebat antara AS dan Iran di Selat Hormuz. Iran memperingatkan bahwa seluruh pergerakan kapal di Selat Hormuz akan dianggap sebagai tindakan permusuhan. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC juga menyatakan bahwa penutupan Selat Hormuz akan berlaku hingga pemberitahuan lebih lanjut. Ya, Iran kembali mengumumkan penutupan Selat Hormuz secara menyeluruh. Penutupan Hormuz dilakukan setelah Amerika Serikat melancarkan serangan ke Iran. Dampak berkepanjangan termasuk ancaman krisis global membayangi dunia. Tak kunjung mencapai kesepakatan, Amerika dan Iran kembali saling serang. Setelah sempat dibuka secara terbatas, Iran kembali mengumumkan Selat Hormuz ditutup menyeluruh. Dikutip dari Reuters, penutupan ini menyebabkan harga minyak dunia kembali naik untuk minyak Brent menjadi $94,58 Amerika per barel. Penutupan Selat Hormuz membuat dunia kembali berada pada ancaman nyata krisis energi. Lembaga Riset Ekonomi Dunia Kiel merilis laporan yang menyebut penutupan Selat Hormuz akan menimbulkan gangguan besar terhadap pasokan energi dunia, ketahanan pangan, dan kondisi ini akan memunculkan efek domino berupa leher botol yang terlihat kecil, namun dampaknya akan panjang dan meluas bagi ekonomi global. Dampak susulan akan terjadi pada kenaikan biaya transportasi dan produksi, lonjakan harga pupuk, terganggunya perdagangan internasional, serta mengancam ketahanan pangan global. Negara-negara yang bergantung pada impor energi akan mengalami dampak ekonomi yang lebih besar, serta harga pangan dunia berpotensi meningkat akibat melonjaknya biaya transportasi dan produksi. Meski dampaknya berbeda di tiap negara, krisis ini menunjukkan bahwa stabilitas jalur perdagangan energi merupakan faktor penting bagi perekonomian, keamanan pangan, dan energi. Selat Hormuz tak sekedar perairan, namun bagi Iran, Selat Hormuz menjadi kartu penentu alat diplomasi.
Amerika Serikat bersumpah akan menghantam Iran jauh lebih keras dalam eskalasi perang yang kembali meningkat di Timur Tengah. Tidak hanya itu, pihak Washington juga mengatakan akan merebut pulau minyak milik Iran. Amerika Serikat bersumpah akan menghantam Iran jauh lebih keras dalam eskalasi perang yang kembali meningkat di Timur Tengah. Tidak hanya itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan akan merebut pulau minyak milik Iran. Melalui media sosial pribadinya di Truth Social yang dirilis pada Kamis malam waktu Indonesia, Trump mengatakan akan menghantam Iran amat keras malam ini. Tidak hanya itu, Trump mengatakan akan merebut Pulau Kark. Trump tidak memberikan rincian tentang cara Washington akan merebut pulau terminal minyak Iran ini. Pulau Kark berada di jantung industri ekspor minyak Iran. Pulau ini tulang punggung ekonomi Iran yang kini terpuruk akibat perang melawan Amerika Serikat dan Israel. Pulau Kark terletak di lepas pantai Teluk Iran, ratusan kilometer dari Selat Hormuz yang sempit dan strategis. Ya, di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan telah mengambil jutaan barel minyak tanpa diketahui Iran. Amerika juga mengklaim telah berhasil menghancurkan 22 kapal Iran saat larut malam karena Iran tidak lagi memiliki radar usai dibombardir militer Amerika Serikat. Say it now. Something you didn't know. Do you know we've been taking out millions of barrels of oil? Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran until right now. We took out the other night 22 ships late at night with no lights because they don't have any radar because we blasted the crap out of it. We took out, that's why oil's $85 a barrel. And I said, I hate to do this to you guys, but Iran's going to have a nuclear weapon very soon. We have to go and attack. So we hit them with the B-2 bombers. It took a lot of courage. It was totally successful. Pemirsa, kebakaran besar dilaporkan terjadi di ibu kota Iran, Teheran. Lokasi diduga merupakan depot persenjataan milik Iran. Kebakaran hebat melanda kawasan Meidan Ekiam di Teheran dan memicu kepulan asap tebal yang terlihat dari berbagai penjuru kota. Kobaran api membesar di tengah kawasan perkotaan. Tim pemadam kebakaran dan petugas terkait telah dikerahkan untuk mengendalikan api dan mengamankan lokasi. Sejumlah sumber menyebutkan kebakaran diduga terjadi di sebuah depot persenjataan. Namun informasi tersebut masih berupa laporan awal yang belum dikonfirmasi secara resmi oleh pemerintah Iran. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran maupun ada tidaknya korban jiwa akibat insiden tersebut. Pihak berwenang masih melakukan penyelidikan sementara masyarakat diminta menjauhi area terdampak hingga situasi dinyatakan aman. Anda kembali di Breaking News, pemirsa. Iran meluncurkan 12 rudal balistik yang menarget fasilitas militer Amerika Serikat di sejumlah negara Teluk. Iran menyebut berhasil menghancurkan fasilitas Amerika Serikat termasuk hanggar jet tempur F-35, F-15, dan F-16 milik militer Amerika Serikat. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC meluncurkan 12 rudal balistik dalam penyelesaian operasi pembalasan kepada Amerika Serikat.
Rudal balistik yang diluncurkan Iran menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di sejumlah negara Teluk. Korps Garda Revolusi Iran menyebut menargetkan jet tempur F-35, F-15, dan F-16 milik militer Amerika Serikat. Selain itu, Iran juga menargetkan fasilitas-fasilitas penting yang digunakan pasukan Amerika Serikat di pangkalan udara dan pusat kendali Al-Azraq di Yordania. Selain ke Yordania, Iran juga meluncurkan serangan ke pangkalan Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait. Korps Garda Revolusi Iran mengklaim selama 2 gelombang operasi, sebanyak 18 sasaran penting milik Angkatan Darat Amerika Serikat di pangkalan Angkatan Udara Ali dan Ahmad Kuwait hancur. Selain itu, pangkalan Sheikh Isa di Bahrain juga telah diserang dan dihancurkan. Korps Garda Revolusi Iran menegaskan serangan balasan ini sebagai respon atas pelanggaran berulang yang dilakukan Amerika Serikat terhadap perjanjian gencatan senjata yang berlaku efektif pada bulan April lalu. Ya, sementara itu Amerika Serikat meluncurkan puluhan rudal jelajah Tomahawk yang menyasar sejumlah fasilitas strategis Iran. Washington juga mengancam akan kembali menyerang jika kesepakatan damai dengan Teheran tidak tercapai. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman peluncuran jelajah Tomahawk dari kapal perusak USS Michael Murphy di Teluk Oman menuju sejumlah target strategis di Iran. Sebelumnya, Presiden Donald Trump menyampaikan ada sebanyak 49 rudal Tomahawk yang digunakan dalam operasi tersebut yang menargetkan sejumlah fasilitas strategis Iran. CENTCOM menyebut sasaran operasi meliputi sistem komunikasi, pertahanan udara, dan jaringan intelijen Iran yang bertujuan untuk melemahkan kemampuan militer Iran. Sementara itu, Menteri Perang Pete Hegseth menegaskan militer Amerika Serikat siap menjalankan perintah Presiden Donald Trump untuk menyerang fasilitas-fasilitas penting Iran apabila diperlukan. So besides the Pentagon, no one plans better than United States Central Command. So to kind of bring it back home to while we're here, those options are all those options are on the table. The president expects us to be strong and resolute with the way that we respond and bring firepower, and we will certainly do that if need be. So thank you for traveling with us today very much, and we'll strike them hard tonight. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Iran bahwa Amerika akan kembali melancarkan serangan apabila tidak tercapai kesepakatan dengan Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan rencana serangan ke Iran hari ini. Trump juga isyaratkan kemungkinan kesepakatan dengan Iran akan tercapai. Amerika Serikat batal menyerang Iran habis-habisan. Batalnya serangan ini disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di media sosial miliknya, Truth Social. Dalam pernyataannya, Trump mengklaim bahwa diskusi dengan Republik Islam Iran telah dibawa ke tingkat tertinggi kepemimpinan Iran dan disetujui. Serangan dan pemboman pun dibatalkan. Tak hanya itu, Trump juga menyebut Iran setujui seluruh poin perdamaian yang diajukan Amerika Serikat, salah satunya terkait nuklir. Just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents, which should get done over the next few days. We'll probably have a signing maybe in Europe, and it's a great thing. And most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it's a very big thing. Sementara itu, Trump memastikan meski serangan dihentikan, namun blokade pelabuhan Iran masih berlaku. Iran pun masih melarang kapal untuk melintasi Selat Hormuz. Pemirsa, militer Amerika Serikat kembali melakukan serangan terhadap kapal tanker minyak di perairan Oman. Kapal tanker tersebut jadi korban ketiga serangan Amerika Serikat terhadap kapal diduga mengangkut minyak Iran. Pusat Komando Amerika Serikat atau CENTCOM merilis video serangan rudal terhadap kapal tanker Jalfir.
Kapal tanker tersebut diduga melanggar blokade terhadap Iran dengan mengangkut minyak Iran. Militer Amerika Serikat rudal ruang mesin kapal tanker minyak Jalfir usai mengabaikan perintah. Sebelumnya, pasukan militer Amerika Serikat juga menyerang sebuah kapal tanker minyak di perairan Oman. Serangan tersebut menewaskan 3 pelaut India. Serangan militer Amerika Serikat terhadap sebuah kapal di Teluk Oman dilaporkan menewaskan 3 pelaut India. Militer AS menargetkan kapal tanker MT Setbelo karena dianggap melanggar blokade AS di pelabuhan Iran. Akibatnya, seorang pelaut India, Shivanan Chaurasia, dikabarkan tewas bersama 2 pelaut India lainnya. Keluarga dan kerabat korban pelaut India tersebut mengalami duka mendalam atas kematiannya. Shivanan diketahui merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga. कब गए थे यहाँ से? के आपके लड़के कब गए थे यहाँ से? अरे लड़का गेले 8-9 महीना हो गए। आपसे कब बात हुई थी उनसे? बात हमसे 9 बजे रात में परसों भय। क्या बताया आपसे वो? बतावे न कि सब ठीक ठाक भाई जाए। हाँ, क्या भी सूचना आपको मिली थी? मन सूचना ये मिलल बा कि का काला भैया निकल मिलल मार गइल बा कि का बा। Sebanyak 24 pelaut India berhasil dievakuasi usai militer Amerika Serikat menyerang kapal tanker minyak di Teluk Oman. Serangan Amerika Serikat terhadap kapal tanker minyak yang dituding mengangkut minyak Iran merupakan serangan kedua dalam 3 hari terhadap kapal yang membawa awak kapal dari India. Pemerintah India mengecam serangan ke kapal tanker minyak. Kecaman diberikan karena 3 dari awak kapal tersebut meninggal dunia. We attach high importance to the welfare and well-being of our seafarers community. We need not re-emphasize this point. Yesterday, we condemned the attack on a ship off the coast of Oman, in which, unfortunately, we lost 3 Indian nationals. We had summoned the US CDA here to register a strong protest. The continuing incidents of attacks on shipping in the region are deeply worrisome and a direct result of the ongoing conflict in the region. These attacks must cease and end, and we also call for dialogue and diplomacy so that we can have an early return to peace and stability in the region. Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC berhasil menembak jatuh rudal jelajah Amerika JASSM. Rudal JASSM dikenal sebagai rudal siluman yang tidak dapat terdeteksi oleh musuh. Rudal JASSM milik Amerika Serikat ini ditembak jatuh saat mencoba menembus wilayah udara Irak. Rudal JASSM dikenal sebagai rudal siluman yang tidak dapat terdeteksi oleh musuh. Namun pasukan Garda Revolusi Islam Iran berhasil menembak jatuh rudal JASSM milik Amerika Serikat ini. Sebelumnya, pasukan Garda Revolusi Islam Iran berhasil menjatuhkan drone Amerika Serikat MQ-9 di wilayah selatan Provinsi Basra. Usai ditembak, drone milik Amerika Serikat ini tersebut jatuh dan terbakar di langit Irak. Menteri Israel Benyamin Netanyahu menghasut rakyat Lebanon bergabung dengan Israel untuk melawan Hizbullah. Ia juga menegaskan negaranya akan terus berperang dengan Hizbullah, bukan Lebanon. I have a message for you, the people of Lebanon. Israel is not at war with you. We're at war with Hezbollah, that has taken your country hostage, that does Iran's bidding, that uses your territory to launch terrorist attacks against Israel. Do you remember what Lebanon was like before Iran and Hezbollah turned it into a nightmare? Remember the cafes? Remember the culture? Remember the calm? All that's gone because Hezbollah and Iran want to drag us into war over and over and over again. You deserve better. Your children deserve better. You know by now that Israel will do whatever it takes to protect our families, our communities. Hezbollah is weaker than ever.
Israel is stronger than ever. We've taken out nearly 10,000 Hezbollah terrorists so far. We're systematically clearing out South Lebanon of these fanatics. No matter where they are, we'll find them. You also know we yearn for peace with you, with Lebanon. A peace where our two peoples can invest together, build together, thrive together. The only impediment, the only obstacle to this beautiful... Israel merilis video serangan udara yang dilakukan menggunakan drone di sepanjang Lebanon Selatan. Dalam 2 minggu, Israel mengklaim membunuh 20 pejuang di sejumlah lokasi terpisah. Tidak ada tempat aman di Lebanon Selatan. Melalui kamera pesawat tanpa awak, Israel memata-matai tiap gerak-gerik warga yang dicurigainya. Tanpa ampun, Israel pun langsung meledakkannya melalui serangan udara. Serangan udara juga menyasar sekelompok orang yang tengah berkumpul di dekat sebuah kendaraan. Israel mengklaim serangan ditujukan kepada para pejuang yang mengancam eksistensi negaranya. Dalam setiap aksinya, Israel selalu membombardir setiap bangunan yang didatangi orang-orang yang mereka curigai sebagai pejuang dari kelompok perlawanan Hizbullah. Israel mengklaim serangan tersebut sebagai kerjasama unit intelijen dan angkatan udara. Dalam 2 minggu, Israel mengklaim membunuh 20 pejuang Hizbullah dan menghancurkan bangunan maupun infrastruktur yang disebut-sebut berhubungan dengan Hizbullah. Pemirsa, operasi militer Israel di Lebanon Selatan berlanjut. Sejumlah kendaraan hangus terbakar akibat serangan Israel di kota Sidon, Lebanon Selatan. Serangan pesawat tidak berawak Israel menargetkan sebuah kendaraan di daerah Al-Bawaba, Al-Fuko, dekat Keuskupan Agung Sidon, Lebanon Selatan menewaskan 2 orang di dalam mobil. Asap tebal dan kobaran api membubung dari beberapa kendaraan saat petugas bergegas ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Militer Israel terus mengeluarkan peringatan evakuasi hampir setiap hari kepada penduduk kota dan desa di seluruh Lebanon Selatan untuk melakukan serangan udara yang menargetkan infrastruktur dan situs militer Hizbullah. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan pertarungannya dengan Hizbullah di Lebanon dan Iran belum berakhir. Serangan udara Zionis Israel ke Lebanon Selatan dilancarkan tanpa henti. Serangan dilakukan di tengah masih berlakunya gencatan senjata. Serangan udara Zionis Israel ke Lebanon Selatan menargetkan kota dan desa di seluruh Lebanon Selatan. Sejumlah bangunan dan kendaraan hancur akibat serangan. Kendati demikian, belum ada informasi terkait adanya korban. Serangan dilakukan di tengah perjanjian gencatan senjata yang diperpanjang. Israel berdalih serangan dilakukan untuk menghancurkan fasilitas Hizbullah. Pemirsa, Israel terus menyerang Gaza, Palestina. Mirisnya, kali ini Israel menyerang tenda-tenda pengungsian warga Gaza. Tenda-tenda pengungsian di Gaza terus menjadi target serangan Israel. Padahal warga Gaza terpaksa tinggal di sini setelah rumah mereka hancur akibat serangan Israel. Menurut laporan, serangan Israel menewaskan beberapa orang termasuk anak-anak. Israel mengklaim serangan ini menargetkan militan Hamas yang bersembunyi di antara warga sipil. Pemukim ilegal Israel membakar satu-satunya desa Kristen di tepi barat Palestina. Selain membakar lahan pertanian, mereka juga mengancam rumah dan situs keagamaan. It's getting bigger too. You see that? Oh my God. Pasukan Israel menyerang desa Taibeh di tepi barat Palestina yang diduduki Israel. Zionis Israel membakar lahan pertanian hingga mengancam rumah serta situs keagamaan bersejarah. Sebuah rekaman video memperlihatkan kobaran api besar di wilayah desa Taibeh. Pasukan pemadam kebakaran langsung menuju lokasi untuk memadamkan api. Desa Taibeh merupakan salah satu rumah bagi komunitas Kristen tertua yang telah berdiri selama ribuan tahun.